di tengah hutan yang lebat, tersembunyi sebuah desa yang tidak banyak dikenal orang. Malam selalu terasa lebih gelap di tempat ini, bahkan ketika bulan sedang bersinar penuh. Angin yang bertiup membawa bisikan-bisikan samar, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang berbicara. Tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam, kecuali mereka yang memiliki urusan dengan kekuatan gelap. Di desa ini, bukan hukum manusia yang berlaku, melainkan hukum para dukun. Mereka bukan sekadar paranormal biasa, mereka adalah pewaris ilmu hitam turun-temurun. Merekalah yang menentukan siapa yang boleh hidup dengan tenang dan siapa yang harus menerima kutukan. Setiap orang yang menentang mereka akan menghadapi nasib yang tak terduga. Masjid desa berdiri dalam kondisi mengenaskan. Debu tebal menutupi lantainya, dan sarang laba-laba menggantung di sudut-sudutnya. Sudah lama tak ada yang datang untuk beribadah. Bukan karena penduduk desa tak mengenal agama, tapi karena mereka takut. Takut akan sesuatu yang mereka tak bisa lawan. Namun, malam itu berbeda. Dari kejauhan, di ujung jalan tanah yang jarang dilalui, terlihat bayangan seorang pria berjalan perlahan. Ia mengenakan jubah putih yang sederhana, dengan tas kecil di pundaknya. Cahaya lampu minyak di beberapa rumah menerangi wajahnya sekilas. Wajah seorang ustaz muda yang datang membawa harapan. Namanya Ustaz Rahman. Ia telah mendengar cerita tentang desa ini, tentang bagaimana tempat ini dikendalikan oleh kekuatan gelap. Ia datang bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk mengembalikan cahaya yang telah lama padam. Namun, sebelum kakinya benar-benar menginjak tanah desa, ia sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Burung-burung hantu yang biasanya bersembunyi di balik ranting pepohonan kini bersuara keras, seolah ingin memperingatkannya. Di salah satu rumah, seorang lelaki tua mengintip dari balik jendela. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat melihat sosok Ustaz Rahman semakin mendekat. Ia berbisik kepada istrinya dengan suara gemetar. "Dia datang. Aku khawatir para dukun tidak akan membiarkannya tinggal lama di sini." Di tempat lain, jauh di dalam rumah besar yang selalu gelap meski siang sekalipun, seseorang sedang duduk di sebuah kursi berlapis kain bludru hitam. Lilin-lilin merah menyala di sekitarnya, menyorot wajahnya yang penuh tanda-tanda aneh. Ia tersenyum samar saat merasakan kehadiran sesuatu yang asing. Akhirnya, seseorang cukup berani untuk menantang kita. Malam itu, tanpa disadari oleh Ustaz Rahman, peperangan telah dimulai. Malam pertama di desa itu terasa lebih panjang dari biasanya bagi Ustaz Rahman. Setelah berbicara dengan beberapa warga yang masih berani menyambutnya, ia menumpang di rumah seorang lelaki tua bernama Pak Karta, salah satu dari sedikit orang yang masih berani berpegang pada ajaran agama di desa itu. Pak Karta sudah lama hidup dalam ketakutan. Ia tahu apa yang akan terjadi jika seseorang berani menentang para dukun yang menguasai desa ini. Namun, ada sesuatu dalam diri Ustaz Rahman yang membuatnya yakin, meskipun hanya sedikit, bahwa harapan belum sepenuhnya padam. Saat malam semakin larut, desa menjadi sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar, bersamaan dengan hembusan angin yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ustaz Rahman duduk di ruang tengah, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Namun, tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Udara di dalam rumah terasa lebih berat. Cahaya lampu minyak bergetar, seolah ada angin yang berhembus, meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat. Pak Karta, yang sedang berbaring di bilik kecilnya, tiba-tiba menggigil tanpa alasan. Kemudian, terdengar suara ketukan di pintu depan. Pak Karta terlonjak bangun. Ia menatap pintu dengan mata membesar. Wajahnya memucat. "Ustaz, jangan buka pintunya," bisiknya dengan suara bergetar. Ustaz Rahman meletakkan kitab sucinya, lalu menatap pintu yang bergetar halus. Ia tahu, ini bukan sekadar tamu malam. Ketukan itu semakin keras, diiringi suara sayup-sayup seperti seseorang sedang merintih kesakitan. Suara itu terdengar seperti seorang wanita. Namun ada yang janggal. Nada suaranya seolah-olah dipaksakan, seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Pak Karta semakin ketakutan. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. "Itu bukan manusia, Ustaz," katanya dengan suara tercekat. "Itu mereka."
Ustaz Rahman tetap tenang. Dengan perlahan, ia membaca ayat kursi dalam hati, lalu melangkah ke arah pintu. Namun, sebelum tangannya menyentuh pegangan, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari balik celah pintu, muncul sebuah jari tangan yang hitam legam. Kukunya panjang dan melengkung seperti cakar. Jari itu mencakar-cakar kayu pintu, meninggalkan bekas yang dalam, sementara suara rintihan berubah menjadi tawa pelan yang mengerikan. Tawa itu kemudian berubah menjadi jeritan nyaring, dan tiba-tiba seluruh rumah berguncang seperti diguncang gempa. Pak Karta menutup telinganya, berjongkok ketakutan. Namun Ustaz Rahman tetap berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arah pintu. Dengan suara lantang, ia mulai membaca ayat-ayat suci, suaranya menggema di seluruh rumah. Tiba-tiba, jeritan itu berhenti. Udara yang tadinya berat kembali normal, dan rumah menjadi sunyi. Jari hitam yang tadi mencakar-cakar pintu telah lenyap, hanya menyisakan bekas goresan dalam di permukaan kayu. Pak Karta masih terengah-engah, tubuhnya gemetar. Mereka tahu Ustaz sudah datang, katanya dengan suara lirih. Dan mereka tidak akan membiarkan Ustaz tinggal lebih lama. Di luar rumah, di tengah kabut yang semakin tebal, beberapa sosok berdiri di kejauhan. Mata mereka menyala merah di dalam kegelapan, memperhatikan rumah tempat Ustaz Rahman menginap. Malam itu, mereka hanya memperingatkan. Tapi besok, mereka akan datang dengan kekuatan yang lebih besar. Lapangan desa yang biasanya sunyi kini menjadi pusat perhatian. Puluhan pasang mata menatap dengan ketakutan, bersembunyi di balik pepohonan dan rumah-rumah tua. Mereka tidak berani mendekat, tapi mereka juga tidak bisa berpaling. Di tengah lapangan itu, dua sosok berdiri berhadapan, dua kekuatan yang bertolak belakang. Di satu sisi, Ustaz Rahman berdiri tegak dengan sorot mata tenang. Sementara di sisi lain, Mbah Suryo menatapnya dengan senyum dingin. Tangannya perlahan terangkat. "Kau datang ke desa ini dan berpikir bisa mengusir kami." Suara Mbah Suryo terdengar pelan, tapi penuh kekuatan. Ustaz Rahman tidak menjawab. Ia hanya menghela napas dan mulai membaca doa dalam hati. Mbah Suryo tertawa kecil. "Kau ingin melawanku dengan doa? Mari kita lihat siapa yang lebih kuat." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Udara di sekitar mereka berubah menjadi lebih dingin, dan kabut mulai merayap dari tanah, melingkari tubuh Mbah Suryo. Dari dalam jubahnya, asap hitam mulai keluar, menari-nari di udara seperti ular yang mencari mangsa. Para dukun lain yang berdiri di belakangnya mulai bergumam, membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh warga desa. Kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari bayangan di bawah kaki Mbah Suryo, muncul sesosok makhluk tinggi, dengan tubuh kurus kering seperti ranting terbakar. Matanya berlubang hitam, dan mulutnya ternganga tanpa suara, mengeluarkan hawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga yang melihatnya langsung jatuh terduduk. Wajah mereka pucat pasi. Ustaz Rahman tetap berdiri tegak. Tanpa gentar, ia menangkupkan kedua tangannya. Lalu dengan suara lantang, ia mulai membaca ayat suci. Begitu suaranya menggema, hawa panas yang tadi menyesakkan tiba-tiba mulai berkurang. Asap hitam yang mengelilingi Mbah Suryo bergetar, seolah ketakutan. Makhluk hitam tinggi yang berdiri di sampingnya mulai mundur perlahan. Wajah kosongnya kini berubah menjadi ekspresi ketakutan. Tapi Mbah Suryo hanya menyeringai. Dengan satu gerakan tangan, ia melemparkan asap hitam itu ke arah Ustaz Rahman. Secepat kilat, gumpalan hitam itu meluncur ke arahnya, seperti ular raksasa yang ingin menerkam. Namun, tepat sebelum menyentuh tubuhnya, Ustaz Rahman mengangkat tangan dan membaca ayat kursi dengan suara yang lebih lantang. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya, menyelimuti tubuhnya seperti tameng tak terlihat. Asap hitam yang tadi melesat langsung terpental, berhamburan di udara sebelum akhirnya menghilang seperti debu yang tertiup angin. Mbah Suryo terkejut. Wajahnya yang penuh keangkuhan kini mulai berubah. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu pun terperangah. Ini pertama kalinya mereka melihat seseorang bisa melawan kekuatan Mbah Suryo. Tapi ini belum berakhir. Mbah Suryo menggertakkan giginya. Dengan satu gerakan tangan, ia membuat tanah di sekitar Ustaz Rahman bergetar. Retakan-retakan kecil muncul, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kakinya.
Namun sebelum tangan-tangan itu bisa menyentuhnya, Ustaz Rahman menarik napas dalam dan membaca satu ayat terakhir. Begitu ayat itu keluar dari bibirnya, cahaya putih bersinar dari tanah di bawah kakinya, menyapu tangan-tangan hitam itu hingga lenyap dalam sekejap. Dan saat itu juga, langit yang mendung tiba-tiba terbuka. Sinar matahari menembus awan gelap, menerangi lapangan yang tadinya penuh kabut. Para warga menahan napas. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Untuk pertama kalinya, mereka menyaksikan seseorang mampu melawan kekuatan yang selama ini mereka takuti. Mbah Suryo mundur selangkah. Tangannya gemetar. Matanya penuh kemarahan dan ketakutan. Ia tahu satu hal. Ustaz Rahman bukan orang biasa. Dan jika dibiarkan lebih lama, ia akan menghancurkan segalanya. Langit yang semula cerah setelah cahaya menembus awan, tiba-tiba kembali menggelap. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur kemenyan yang menusuk hidung. Mbah Suryo berdiri dengan tubuh gemetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang tak terbendung. Selama puluhan tahun, ia adalah penguasa di desa ini. Tidak ada yang berani menentangnya. Tidak ada yang berani melawan. Tapi hari ini, seorang anak muda dengan jubah putih berani menantangnya di hadapan seluruh warga. Kau pikir sudah menang, Ustaz? Suaranya bergetar penuh amarah. Tiba-tiba, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Mulutnya bergerak cepat, membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Langit semakin pekat, petir menyambar, dan tanah di sekitar Mbah Suryo mulai retak. Para warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai menangis ketakutan. Beberapa dari mereka berlutut, berdoa dalam hati. Namun, Ustaz Rahman tetap tenang. Matanya menatap lurus ke arah Mbah Suryo. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kebatilan, gumamnya pelan. Lalu, dengan suara lantang, ia kembali membaca ayat suci. Begitu ayat itu menggema, tanah yang retak mulai menutup kembali. Angin yang tadi bertiup kencang perlahan mereda. Mbah Suryo tersentak. Ia mengayunkan tangannya ke arah Ustaz Rahman, mengirimkan gelombang hitam pekat yang melesat seperti tombak. Warga desa menjerit. Pak Karta menutup matanya, tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Tapi, sebelum gelombang itu menyentuh Ustaz Rahman, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cahaya putih keemasan keluar dari tubuhnya, menahan serangan itu dan menghancurkannya di udara. Dan saat itu juga, tubuh Mbah Suryo terhuyung ke belakang. Tangannya gemetar hebat. Nafasnya tersengal. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Para dukun yang berdiri di belakangnya mulai panik. Mereka berbisik satu sama lain, menyadari bahwa kekuatan mereka mulai melemah. Ustaz Rahman melangkah maju, menatap Mbah Suryo dengan mata penuh ketegasan. Kembalilah ke jalan yang benar. Mbah Suryo menggertakkan giginya. Ia ingin marah, ingin menyerang lagi, tapi tubuhnya sudah tidak mampu. Dan lebih dari itu, ia tahu ia telah kalah. Angin yang tadinya mengamuk kini berhenti. Langit yang gelap mulai kembali cerah. Para warga yang tadinya ketakutan kini mulai menatap dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya, mereka melihat harapan. Dan untuk pertama kalinya, mereka tahu teror yang selama ini menguasai desa mereka akan segera berakhir. Tidak ada lagi suara mantra. Tidak ada lagi hembusan angin hitam yang menusuk tulang. Tidak ada lagi ketakutan yang menggantung di udara. Hanya ada suara napas berat Mbah Suryo yang kini tersungkur di tanah. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Kedua tangannya masih gemetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena kenyataan yang tidak bisa ia tolak, ia telah kalah. Para dukun yang tadinya berdiri gagah di belakangnya kini saling pandang dengan ketakutan. Mereka tahu, tanpa pemimpin mereka, kekuatan mereka tidak ada artinya. Beberapa dari mereka mulai mundur perlahan, berusaha melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa pergi, Ustaz Rahman menoleh dan berkata dengan suara tegas, "Berhentilah berlari. Kalian masih punya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar." Langkah mereka terhenti. Beberapa dari mereka menunduk, sadar bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Mbah Suryo mengangkat kepalanya, menatap Ustaz Rahman dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Tubuhnya yang dulu dipenuhi energi gelap kini terasa hampa. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang darinya, kelemahan manusiawi. Selama puluhan tahun, ia mengandalkan kekuatan dari jin-jin yang ia sembah. Ia merasa dirinya tidak terkalahkan. Ia mengira bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi hari ini, seorang pemuda dengan hanya berbekal doa dan keyakinan telah merobohkannya. Mbah Suryo menunduk. Kedua tangannya mengepal. Aku. Suaranya bergetar. Aku telah tersesat terlalu jauh. Mata Ustaz Rahman melembut. Ia melangkah mendekat, lalu mengulurkan tangan. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, Mbah. Allah Maha Pengampun. Mbah Suryo menatap tangan itu. Seumur hidupnya, ia terbiasa berlutut hanya kepada makhluk-makhluk yang ia panggil dari dunia lain. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa ingin bersujud kepada sesuatu yang lebih besar, lebih mulia. Air mata mengalir di pipinya. Di hadapan seluruh warga desa, di bawah langit yang mulai terang, Mbah Suryo bersujud. Tangis haru pecah di antara warga. Beberapa dari mereka ikut berlutut, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Seseorang yang selama ini menjadi momok menakutkan, seseorang yang selama ini mereka takuti, kini berbalik, bukan lagi sebagai penguasa gelap, tetapi sebagai seorang yang mencari cahaya. Ustaz Rahman tersenyum tipis. Ia tahu, pertempuran hari ini bukan hanya tentang mengalahkan kekuatan gelap. Lebih dari itu, ini adalah pertempuran untuk menyelamatkan hati yang tersesat. Dan pada akhirnya, cahaya selalu menang.